dimaksudkan dengan efek rumah kaca? Sesungguhnya, efek rumah kaca adalah suatu proses peningkatan suhu pada permukaan bumi yang disebabkan karena adanya perubahan kondisi ataupun komposisi pada atmosfer, sehingga panas dari sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dipantulkan secara sempurna pada atmosfer. Berdasarkan definisi tentang efek rumah kaca, dapat disimpulkan ada beberapa gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca tersebut. Gas yang pertama yaitu gas CO2 atau gas karbon dioksida. Gas ini dapat menyebabkan efek rumah kaca dengan presentasi 9-26%. Suatu waktu, zat ini akan mengalami peningkatan secara signifikan karena ada beberapa aktivitas manusia, yaitu seperti 1. Adanya kegiatan penggunaan bahan bakar yang secara berlebihan. 2. Membuang limbah padat. 3. Membakar hutan. 4. Menebang pohon. Gas kedua, gas nitrogen dioksida atau gas NO2. Gas ini merupakan gas insulator panas yang terkuat. Gas ini sendiri dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan pembakaran lahan pertanian. Gas ini mampu menyerap panas 300 lebih besar dibanding dengan gas CO2. Gas ketiga yaitu gas metana. Gas metana juga merupakan penyebab terjadinya efek rumah kaca. Gas ini merupakan insulator efektif yang dapat menangkap panas 20 kali lebih besar dibanding dengan gas CO2. Penyebab dari naiknya gas metana ini atau meningkatnya gas metana ini dikarenakan ulah manusia seperti memproduksi transportasi, gas alam, batu bara, serta minyak bumi. Nah, gas ini sendiri dihasilkan karena adanya pembusukan limbah organik serta kotoran hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, proses terjadinya efek rumah kaca. Mekanisme kerja gas rumah kaca adalah sebagai berikut. Lapisan atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Lapisan terbawah atau troposfer adalah bagian yang terpenting dalam kasus efek rumah kaca. Sekitar 35% dari radiasi matahari tidak sampai ke permukaan. Hampir seluruh radiasi yang bergelombang pendek seperti sinar alfa, beta, dan ultraviolet diserap oleh 3 lapisan teratas. Yang lainnya dihamburkan dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh molekul gas, awan, dan partikel. Sisanya yang 65% masuk ke dalam troposfer. Di dalam troposfer ini, 14% diserap oleh uap air, debu, dan gas-gas tertentu, sehingga hanya sekitar 51% yang sampai ke permukaan bumi. Dari 51% ini, 37% merupakan radiasi langsung dan 14% radiasi difusi yang telah mengalami penghamburan dalam lapisan troposfer oleh molekul gas dan partikel debu. Radiasi yang diterima bumi sebagian diserap dan sebagian dipantulkan. Radiasi yang diserap dipancarkan kembali dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah yang dipantulkan bumi kemudian diserap oleh molekul gas yang antara lain berupa uap air atau H2O, CO2, metan, dan ozon. Sinar panas inframerah ini terperangkap dalam lapisan troposfer dan oleh karenanya suhu udara di troposfer dan permukaan bumi menjadi naik sehingga terjadilah efek rumah kaca. Materi berikut, dampak negatif efek rumah kaca. Saya akan menjelaskan dampak negatif efek rumah kaca. Terdiri atas pertama, meningkatnya suhu di permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dampak yang kedua, efek rumah kaca akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara dan kepulauan akan mendapatkan pengaruh atau dampak yang besar. Dan dampak yang terakhir yaitu di mana efek rumah kaca menjadi penyebab global warming dan perubahan iklim. Iklim di bumi menjadi tidak menentu dan susah diprediksikan, sehingga menyebabkan mengganggu sistem penerbangan dan petani dalam menentukan masa panen. Oke, adapun dampak positif dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas dalam atmosfer
dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Nah, seandainya tidak ada gas rumah kaca, jadi tidak ada efek rumah kaca. Suhu di bumi rata-rata hanya akan minus 18 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah bagi sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia. Tapi dengan adanya efek rumah kaca ini, suhu rata-rata di bumi menjadi 33 derajat lebih tinggi, yaitu 15 derajat Celcius. Suhu ini sesuai bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Dengan adanya efek rumah kaca juga, manusia menjadi sadar bahwa pohon di hutan memiliki arti penting bagi kelangsungan kehidupan, yaitu salah satunya dapat menyerap gas polutan dan menghasilkan oksigen. Maka reboisasi kembali digalakan dan penanaman pohon di kota-kota besar mulai dilakukan. Dan manusia juga menjadi kreatif karena mengolah limbah plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi barang yang ekonomis. Nah, adapun cara mengatasi efek rumah kaca. Yang pertama itu penghematan penggunaan listrik, seperti menghemat penggunaan listrik antara pukul 17.00 sampai 22.00. Yang kedua, memadamkan listrik jika sedang tidak digunakan. Menggunakan timer agar televisi otomatis mati saat ketiduran. Dan memakai alat-alat elektronik dengan cara bijak sehingga dapat menghemat penggunaan listrik. Selain penghematan penggunaan arus listrik, yang kedua pemakaian kendaraan bermotor. Dengan mengurangi kendaraan bermotor, mendukung petani lokal, kemudian memperbaiki kualitas kendaraan, melakukan uji emisi dan merawat kendaraan bermotor dengan baik, itu juga bagian dari cara mengatasi efek rumah kaca. Yang ketiga, go green. Untuk mengurangi polusi udara di atmosfer, maka dapat dilakukan juga penanaman tanaman berupa pohon yang dapat dilakukan di halaman dan tempat-tempat yang banyak menghasilkan polusi udara, seperti di pinggir-pinggir jalan. Kemudian melakukan reboisasi pada gunung yang gundul dan membuat taman-taman di perkotaan atau biasa disebut taman kota. Yang keempat, pengelolaan sampah. Sampah merupakan masalah jangka panjang karena sampah akan terus ada. Sampah akan menghasilkan emisi gas karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4, di mana gas-gas tersebut merupakan gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah tersebut, yang dapat kita lakukan adalah A. Mengurangi penggunaan sampah. Yang ke B. Memisahkan antara sampah anorganik dan sampah organik, maka akan mempermudah proses daur ulang sampah. Yang ke C, sampah organik dapat dijadikan kompos. Yang ke D, sampah anorganik seperti plastik bisa dijadikan kerajinan tangan atau didaur ulang kembali menjadi plastik. Sedangkan sampah kertas biasa didaur ulang kembali menjadi kertas daur ulang dan kertas yang biasa digunakan atau HVS. Yang ke E, menghemat penggunaan kertas. Dengan menghemat penggunaan kertas, kita menyelamatkan pohon-pohon yang biasa digunakan sebagai bahan baku kertas. B. Perubahan iklim. Pertama, pengertian dari perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya pola dan intensitas unsur iklim pada periode waktu yang dapat dibandingkan, atau biasanya rata-rata 30 tahun. Kedua, ciri-ciri dari perubahan iklim. Yang pertama, meningkatnya pemanasan. Yang kedua, jumlah karbon dioksida yang lebih banyak di atmosfer. Yang ketiga, lebih banyak air tetapi penyebarannya tidak merata. Yang keempat, kenaikan permukaan laut. Yang kelima, pengurangan tutupan salju. Yang keenam, gletser yang mencair. Dan yang terakhir, benua Antartika menghangat. Ketiga, faktor penyebab perubahan iklim. Pertama, kerusakan lapisan ozon. Ozon adalah sebuah bentuk oksigen dengan 3 atom. Ozon berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet sehingga suhu di permukaan bumi tidak terlalu panas. Hal-hal yang menyebabkan perubahan kondisi lapisan ozon yang pertama yaitu pemakaian pupuk yang mengandung pencemaran nitrogen. Yang kedua, pesawat terbang supersonik. Yang ketiga, buangan knalpot kendaraan bermotor. Yang keempat, pembakaran bahan bakar fosil. Yang kelima, gas klorofluorkarbon. Yang keenam, variasi siklus matahari. Yang ketujuh, geburan debu gunung berapi ke stratosfer. Yang kedelapan, pergolakan di stratosfer. Yang kesembilan, terbentuknya kristal es di pusat kisaran udara kutub. Dan yang terakhir yaitu karbon dioksida. Pengundulan hutan. Pemantulan sinar matahari oleh permukaan bumi tergantung kepada tebal atau tipisnya lapisan es di kutub.
Akan tetapi, ulah manusia dengan membangun bangunan berkaca, beton, dan jalan raya semakin memperbesar pemantulan panas matahari. Pengundulan hutan juga meningkatkan pemantulan itu. Kenapa demikian? Hal ini karena pucuk-pucuk pohon yang terbentang luas umumnya berwarna lebih gelap daripada daerah sekitarnya. Dengan makin banyak hutan yang digunduli, berarti lebih banyak sinar matahari yang dipantulkan. C. Perubahan pola peredaran matahari. Daerah kutub sangat dipengaruhi fluktuasi atau aliran matahari. Perubahan kecil dalam keseimbangan radiasi ultraungu dan inframerah dapat menyebabkan penolakan kembali proses konveksi yang timbul dalam bentuk udara panas yang bergerak mengitari bumi. D. Efek rumah kaca. Salah satu penyebab pemanasan bumi adalah efek rumah kaca atau greenhouse. Efek rumah kaca disebabkan oleh adanya gas-gas rumah kaca, yang termasuk gas rumah kaca adalah uap air, karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, dan gas lainnya. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Yang ke E, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat mengeluarkan banyak sekali debu dan sulfur ke udara sampai setinggi 25 mil, jauh melampaui troposfer. Sebagian partikel-partikel itu tidak kembali jatuh ke bumi, tetapi membentuk kabut debu yang mengitari bumi bertahun-tahun lamanya. Yang ke F, aerosol. Aerosol adalah benda-benda berterbangan di udara sebesar molekul sampai bintik debu yang dapat dilihat oleh mata langsung. Aerosol mampu menghancurkan gas penopang hidup yang vital yang terkandung di stratosfer tinggi. Benda ini sangat kecil namun menimbulkan ancaman pada integritas atau keutuhan ruang angkasa karena mengembara di angkasa dalam waktu lama. Yang keempat, dampak dan akibat perubahan iklim. Yang pertama, akan mengakibatkan mencairnya suatu bongkahan es yang ada di daerah kutub yang sehingga menimbulkan permukaan air laut naik. Yang kedua, terjadinya air laut naik akan menenggelamkan suatu pulau dan menghalangi mengalirnya sebuah air sungai ke laut dan pada akhirnya akan mengakibatkan banjir di dataran rendah. Yang ketiga, pada suhu bumi yang panas akan menyebabkan mengeringnya suatu permukaan air yang sehingga air menjadi langka. Yang berikutnya akan mengakibatkan meningkatnya risiko terjadinya kebakaran hutan. Akan mengakibatkan El Nino dan La Nina. El Nino yaitu suatu peristiwa memanasnya suhu permukaan air laut yang berada di pantai barat Peru, Ekuador, atau Amerika Selatan, yang akan mengakibatkan suatu gangguan iklim yang secara global. La Nina yaitu suatu kondisi cuaca yang normal kembali sesudah terjadinya El Nino. Yang kelima, macam dan jenis angin. Angin dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu angin tetap dan angin periodik. Yang pertama, angin tetap. Angin tetap merupakan angin yang arah tiupnya tetap sepanjang tahun, seperti yang pertama, angin pasat merupakan angin yang selalu bertiup terus-menerus dari daerah maksimum subtropis utara dan selatan atau 300-400 menuju ke minimum khatulistiwa. Yang kedua, angin barat, yaitu angin antipasat, angin yang berhembus di atas angin pasat pada ketinggian 30 km dan arahnya berlawanan dengan angin pasat. Yang ketiga, angin timur, yaitu angin yang bertiup dari kedua daerah maksimum kutub menuju daerah minimum subpolar atau lintang 6610 lintang utara dan lintang selatan. Angin prodik. Angin prodik terdiri dari angin prodik harian dan angin prodik tahunan. Angin prodik harian yang pertama, angin gunung yang tertiup dari lereng gunung ke lembah pada malam hari. Yang kedua, angin lembah yang tertiup dari lembah ke lereng gunung pada siang hari. Yang ketiga, angin daratan, angin yang berasal dari daratan menuju laut yang berhembus pada malam hari. Angin laut yang berasal dari daratan menuju ke lautan merupakan angin yang akan berhembus dari lautan ke daratan. Angin laut terjadi akan berhembus pada siang hari. Angin prodik tahunan.
Angin siklon berada di kawasan daerah yang punya tekanan minimum yang dikelilingi oleh daerah seputarnya yang bertekanan maksimum hingga angin akan berputar lalu masuk. Angin antisiklon merupakan angin yang berasal dari daerah yang bertekanan minimum yang menunjukkan ke daerah sekelilingnya yang memiliki tekanan minimum hingga angin tersebut akan bergerak putar keluar. Angin muson. Angin memiliki arti angin musim. Angin muson merupakan gerakan massa yang udara terjadi karena satu perbedaan pada tekanan udara yang mencolok dipengaruhi oleh beberapa benua Asia yang di belahan bumi utara dan benua Australia di belahan bumi selatan yang mengapit dua samudra. Ilmu dan teknologi mengatasi perubahan iklim. Contoh teknologi ramah lingkungan antara lain tenaga surya memanfaatkan efek fotolistrik untuk menyerap energi radiasi gelombang elektromagnetik seperti sinar ultraviolet untuk menjadi energi listrik yang nantinya akan disimpan di dalam baterai. Namun begitu, tenaga surya tidak dapat digunakan jika matahari tertutup pada waktu malam hari. Hidroelektrik memanfaatkan tenaga potensial dan kinetik untuk diubah menjadi energi listrik. Energi yang dihasilkan tergantung pada volume air dan ketinggian air yang jatuh. Tenaga air ini dimanfaatkan energi kinetik angin untuk ditangkap oleh baling-baling yang akan memutarkan rotasi yang menjalankan energi listrik yang nantinya akan disimpan oleh baterai. 7. Dampak perubahan iklim global terhadap kehidupan. Curah hujan tidak beraturan dan jika turun dalam volume yang sangat besar, diselingi dengan tiupan angin kencang menerpa bagian terbesar wilayah Indonesia selama 3 bulan terakhir ini. Dengan adanya pemanasan global akan mengakibatkan perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tidak menentu atau anomali cuaca. Dampaknya adalah petani sering terkecoh dengan cuaca. Di kawasan Asia Tenggara, tercatat kenaikan temperatur pada kisaran 0,41 derajat Celcius. 8. Cara menanggulangi dampak perubahan iklim. Yang pertama, melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin, terutama di daerah hutan yang telah gundul. Hal ini dikarenakan daun-daun menyerap karbon dioksida untuk berfotosintesis. Yang kedua, menanam bakau di pesisir pantai untuk mencegah terjadinya abrasi. Yang ketiga, revitalisasi terumbu karang di laut yang sudah dirusaki oleh aktivitas penebangan, termasuk yang terjadi di Bangka Belitung. Yang keempat, mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih atau pohon yang boleh ditebang harus memiliki diameter 60 ke atas. Yang kelima, menggunakan bahan-bahan dan barang-barang yang ramah lingkungan seperti kantong plastik untuk berbelanja dan menggunakan lemari es yang tidak melepaskan CFC. Yang keenam, menerapkan prinsip 4R yaitu reuse atau memakai kembali barang-barang yang tak terpakai untuk keperluan lain, reduce atau mengurangi pemakaian barang dan menggunakannya saat perlu saja, recycle mendaur ulang barang yang tak terpakai menjadi barang yang bermanfaat, dan replace mengganti barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang ramah lingkungan. Yang ketujuh, melakukan remediasi atau membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan dengan bantuan bakteri dan jamur. Yang kedelapan, memanfaatkan cahaya matahari atau dengan genteng, kaca, glass box, konstruksi jendela sebagai salah satu sumber penerangan dalam rumah. 9.
di kantor atau di rumah yang dilengkapi dengan alat udara sebaiknya disetel dengan suhu udara minimal 25 derajat. Yang ke-10, mengembangkan energi seperti pembangkit tenaga surya, nuklir, dan angin. Namun sayangnya biaya instalasinya masih mahal. Bahkan untuk nuklir masih kontroversial karena alasan keselamatan dan limbah. Yang ke-11, penetralan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah. Yang ke-12, memotivasi diri sendiri dan masyarakat untuk berperan menyelamatkan diri.